Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat buat anak-anakku, siswa-siswi SMP, khususnya kelas 8. Ketemu lagi sama saya pada semester genap ini, IPS kelas 8. Materi yang awal dari semester genap kita masuk ke bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Yang akan kita pelajari di awal ini, yang pertama adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, di kelas 7 tentunya kalian telah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah baik jumlah maupun kualitasnya, dan tentunya barang yang dikonsumsi berbeda dengan orang-orang. Dilihat dari fungsinya, masyarakat kota lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang dari penghasilan pendapatan dibandingkan dengan masyarakat yang di desa. Sebelum masuk ke materi, kita perhatikan tabel yang ada di sini. Ini adalah tabel sumber daya alam dan persebarannya di wilayah Indonesia. Di sini ada pulau, di sini ada provinsi, dan di sini ada sumber daya alam. Ini ada Sumatera, ada Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian di sini ada provinsinya Aceh, Sumatera Utara, hingga Nusa Tenggara Barat. Di sini sudah ada sumber daya alamnya. Tidak akan Ibu jelaskan satu persatu, tetapi kalian bisa membacanya sendiri, menyimak dan memperhatikan dan dipelajari. Di sini ada perbedaan-perbedaan sumber daya alam di masing-masing provinsi. Masih ada lagi sambungan dari yang tadi, sumber daya alam ini masih ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sama seperti tadi, masing-masing pulau dan provinsi ini mempunyai perbedaan sumber daya alamnya. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Maksudnya sumber daya alam yang dimiliki masing-masing provinsi tadi itu mengakibatkan atau menjadi salah satu alasan adanya interaksi antar ruang. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Selain kekayaan laut, tanah, dan air, Indonesia juga memiliki banyak sumber daya mineral dan hasil hutan. Sumber daya alam yang terbesar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia, yang mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Dari tabel yang sudah kalian simak tadi, terlihat persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lain yang berbeda-beda. Perbedaan potensi inilah mengakibatkan terjadinya adanya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Di sini sudah jelas. Kalau tidak ada produk yang diperdagangkan, jelas tidak ada aktivitas perdagangan. Untuk menghasilkan produk perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Dengan adanya kegiatan produksi itu pasti efeknya adalah merupakan salah satu kegiatan, itu merupakan kegiatan ekonomi.
Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada para pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Ini jelas. Kegiatan ekonomi pasti tidak akan berjalan kalau tidak ada pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Di sini pelaku kegiatan ekonomi itu sangatlah penting. Yang kedua yang akan kita pelajari pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi, pengertian dan peran dalam kegiatannya itu apa? Kita bahas di sini. Yang pertama adalah kita bahas tentang pengertian dulu. Ternyata pelaku ekonomi adalah dalam hal ini pelaku ekonomi merupakan individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Apa itu produksi? Produksi itu adalah orang atau lembaga yang menjalankan atau menghasilkan suatu produk. Sedangkan distribusi itu adalah orang atau lembaga atau perusahaan yang mengantar atau mendistribusikan barang. Sedangkan konsumsi adalah pemakai barang tersebut, itu seperti kita itu sebagai konsumsi. Siapa yang berperan dalam pelaku ekonomi yang akan kita pelajari? Yang berperan itu yang pertama ada rumah tangga, ada masyarakat, perusahaan, sektor usaha, dan pemerintah. Kita pelajari peran pelaku ekonomi. Peran pelaku ekonomi, peran rumah tangga, keluarga. Apa sih peran rumah tangga keluarga? Oh, ternyata peran rumah tangga keluarga sebagai pemakai, ini barang dan jasa. Kemudian membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Mempengaruhi kebijakan pemerintah. Berperan menaikkan dan menurunkan harga. Ini adalah peran rumah tangga keluarga. Jadi nanti kalau misalnya ada soal apa sih peran rumah tangga keluarga, jawabnya ada 1, 2, 3, dan 4. Yang B adalah peran rumah tangga produsen. Apa sih peran rumah tangga produsen yang seperti apa? Oh, ternyata peran rumah tangga produsen itu sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto, mempengaruhi kebijakan pemerintah, membayar harga-harga barang, faktor-faktor produksi, melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Ini peran rumah tangga produsen. Sekarang yang C, peran pemerintah. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah itu bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Kemudian pemerintah itu kalau perannya sebagai konsumen itu membeli peralatan dan perlengkapan dalam menjalankan tugasnya. Kalau peran pemerintah itu sebagai produsen mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita. Yang keempat yang akan kita pelajari adalah permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. A. Penggunaan teknologi dalam permintaan. Yang pertama adalah perbandingan harga secara cepat, informasi mengenai suatu barang, informasi produk lain, kemudahan dan pembayaran produk. Yang B, penggunaan teknologi dalam penawaran itu adalah penurunan biaya produksi, mendapatkan bahan produksi dan peralatan lebih murah, kemudahan penawaran barang dan jasa, menciptakan produk baru, kemudahan promosi. Ini penggunaan teknologi dalam penawaran.
Demikianlah untuk materi di awal semester genap kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, khususnya siswa-siswi SMP kelas 8. Selamat beraktivitas, tetap semangat dalam belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.